Oke, kali ini kita mau bahas sebuah refleksi yang dalam banget dari Pendeta Sonia Haning. Ini soal luka dan pemulihan, tapi kita bakal lihat dari sudut pandang yang mungkin ya belum pernah kepikiran sama kita sebelumnya. Kita akan sama-sama belajar tentang gimana cara menemukan keindahan sejati yang ternyata sumbernya bukan dari kekuatan kita sendiri. Nah, untuk memulai pembahasan kita, saya mau tanya dulu nih, pernah dengar nggak soal kintsugi? Ini adalah sebuah seni kuno dari Jepang, dan filosofi di baliknya itu, wah ini bakal jadi kunci banget buat ngerti obrolan kita hari ini. Oke, jadi kintsugi itu apa sih? Coba deh bayangin ya, ada sebuah mangkuk keramik yang jatuh, terus pecah berantakan. Nah, alih-alih dibuang, pecahan-pecahan itu justru disatuin lagi. Tapi nyambungnya itu pakai pernis yang dicampur bubuk emas. Jadi retakannya itu sengaja nggak disembunyiin, malah ditonjolin. Seolah-olah bilang, ini loh bagian terindah dari sejarah benda ini. Bekas lukanya justru jadi seni. Keren banget kan? Filosofi yang indah banget ya. Nah, tanpa kita sadari, seringkali kita menerapkan filosofi yang mirip-mirip kayak kintsugi ini ke dalam hidup kita sendiri. Disinilah kita masuk ke bagian pertama, pemulihan yang berpusat pada diri, yaitu saat bekas luka kita yang jadi pusat dari semua cerita. Ini dia nih, sebuah pemikiran yang mungkin agak nusuk ya. Kita sering banget ngelihat luka-luka masa lalu kita, terus kita ceritain gimana perjuangan kita buat bangkit lagi, dan ujung-ujungnya itu jadi kisah kemenangan pribadi. Kisah tentang betapa hebatnya kita karena berhasil memperbaiki diri sendiri. Prosesnya tuh biasanya begini. Pertama, kita ceritain dulu penderitaan kita. Kedua, kita rayakan hasilnya, gimana kita bisa kuat dan melewatinya. Dan yang ketiga, tanpa sadar, yang jadi pusat perhatian, ya diri kita sendiri. Seolah-olah kita melapisi retakan-retakan hidup kita pakai emas dari cerita kepahlawanan kita sendiri. Nah, disinilah ada pergeseran yang penting banget. Ada perspektif lain yang jauh melampaui sekedar merayakan bekas luka kita. Injil menawarkan sebuah narasi penyembuhan yang jauh lebih dalam dan benar-benar bisa mengubah cara kita memandang segalanya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yang membawa kita langsung ke jantung iman Kristen, yaitu penyembuhan yang sumbernya bukan dari kekuatan kita, tapi justru dari luka orang lain. Sebuah sumber pemulihan yang, ya, sama sekali berbeda. Ini dia, ayat kuncinya dari Yesaya 53. Ayat ini benar-benar mengubah segalanya. Oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Coba deh, kita resapi bareng-barang. Kesembuhan kita itu datangnya bukan dari usaha kita sendiri, tapi dari luka-lukanya. Jadi, ini poin yang paling krusial. Cerita versi kita itu kan biasanya fokusnya ke proses kita bangkit, kekuatan kita untuk pulih. Tapi Injil itu membalikkan fokusnya 180 derajat. Kesembuhan kita itu lahir bukan dari perjuangan kita untuk jadi kuat, tapi dari Kristus yang rela diremukan untuk menggantikan kita.